Hai semua, kita berjumpa lagi di kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku di bab ke-71. Menguak misteri penculikan. Penasaran siapa dalang dari penculik Dr. Utami, dan bagaimana Utami bisa lolos dari pengejaran pihak yang berwajib? Tonton video ini sampai habis ya, jangan lupa like dan share ya. Terima kasih. Selamat menyimak. Sebenarnya yang menculik Dr. Utami itu adalah saya. Kata Ahyar pelan dan bergetar. Apa? Aku melotot lalu menarik kerah bajunya. Maaf, Endan, saya terpaksa. Kata Ahyar semakin bergetar. Tanpa perhitungan aku langsung meninju pipinya berkali-kali hingga Ahyar tersungkur di tanah. Rasanya belum puas, aku menunggangi Ahyar yang terkapar, lalu menampar pipinya berkali-kali. Hendrik yang belum jauh dari posisi kami segera mendekat dan menarikku dari atas tubuh Ahyar. Sabar Endan, ini tempat terbuka. Bahaya kalau dilihat orang. Hendrik menahanku. Bawa dia ke Pomal sekarang, hukum seberat-beratnya. Teriakku sambil menunjuk-nunjuk Ahyar. Ahyar, ikut saya ke ruangan. Hendrik memberikan perintah pada Ahyar. Kita sholat dulu Endan. Sudah adzan. Meski Hendrik telah menahan tubuhku, namun ketika Hendrik mengendurkan pegangan tangannya atas tubuhku, aku langsung menendang Ahyar yang baru akan duduk dengan penuh tenaga. Ampun Endan, ampun. Ahyar berlutut menangkupkan kedua tangannya di hadapanku. Hendrik kelihatan bingung dengan keadaan ini berusaha melerai. Suara adzan meraung-raung, nafasku memburu. Aku berdiri di depan mobil dan menempelkan kepala ke mobil lalu memukul mobil beberapa kali. Kita selesaikan setelah sholat, Hendrik menarikku ke dalam gedung. Ikut saya. Perintah Hendrik pada Ahyar. Dalam sujud kupanjatkan doa keamanan dan keselamatan untuk Utami. Semoga ini menjadi titik terang keberadaan Utami. Aku sangat tak menyangka anak buahku sendiri terlibat dalam penculikan yang menguras waktu, tenaga dan pikiran, bolak-balik ke Mako Pomal. Wajahku terpampang di media, masih banyak lagi. Mam, Hendrik memanggilku dari belakang, sadar dipanggil lalu aku menoleh. Kita teruskan yang tadi yuk. Ajak Hendrik. Aku menutup sajadah lalu keluar dari musola kantor mengikuti langkah Hendrik ke ruanganku dulu. Di sana sudah ada Dimas dan Erwin yang tengah duduk di hadapan Ahyar. Aku duduk di sofa yang agak jauh dari mereka bertiga. Hendrik duduk di sebelahku, mungkin dia menjagaku kalau aku kembali berbuat nekat. Coba sekarang ceritakan pada komandan, alasan kamu nekat menculik Dr. Utami. Perintah Erwin pada Ahyar. Aku duduk menunduk menopang dagu dengan kedua tangan, menjaga emosi yang sudah sampai di tenggorokan dan siap dimuntahkan. Maafkan saya dan saya terpaksa melakukannya, inak saya meninggal, saya ingin pulang tapi gak ada ongkos, kata Ahyar sambil terseduh-seduh. Dapat uang berapa kamu dari menculik Utami? Tanya Dimas. 10 juta, Endan, jawab Ahyar. Siapa yang membayarmu? Tanya Erwin. Bu Sarah, jawab Ahyar. Siapa Bu Sarah itu? Tanya Erwin lagi. Ibunya Dr. Utami, dia yang merencanakan ini semua, jawab Ahyar. Sekarang di mana Utami? Tanyaku sambil berteriak. Dr. Utami hanya minta dikawal saya sampai Kampung Rambutan Jakarta Endan. Setelah itu kami berpisah. Suara Ahyar gemetar menjawab pertanyaanku. Sontak aku berdiri lalu menerjangnya, keterlaluan, kamu ninggalin dia di terminal. Bruk, tinjuan di mata dan pipi Ahyar melayang beberapa kali. Dimas, Erwin dan Hendrik berebut melerai kami. Ampun Endan, ampun. Ahyar kembali meringkuk bersujud padaku. Aku melepaskan diri dari kekangan Hendrik dan Dimas lalu berdiri menghadap tembok dan menutup mata dengan lengan kanan. Bodoh, kamu bodoh. Kenapa dia ditinggal di terminal? Aku memukul tembok berkali-kali. Dia dijemput temannya di terminal itu, kata Dr. Utami saya boleh pergi setelah dia bertemu temannya itu, jawab Ahyar sambil menangis. Tadi kamu bilang, otak dari penculikan ini adalah ibunya Dr. Utami, benar begitu? Tanya Dimas pada Ahyar. Iya, Endan, jawab Ahyar. Bangunlah, duduk di situ. Erwin menunjuk kursi yang tadi diduduki Ahyar. Berarti Dr. Utami sudah tahu dan menyetujui aksi penculikan ini? Tanya Erwin setelah Ahyar duduk kembali. Iya, Endan. Suara Ahyar masih gemetar. Kejadian itu Sabtu malam kan? Coba ceritakan rute perjalananmu dari rumah Dr. Utami sampai Jakarta, bicaralah yang jelas. Pinta Erwin.
Sabtu malam saya masuk ke rumah Bu Sarah dengan merusak kunci pagar dan jendela kamar Dr. Utami. Semua itu sudah saya pelajari selama 2 hari sebelum aksi malam itu. Dr. Utami yang mengacak-acak kamarnya sendiri, membawa perhiasan dan surat-surat penting yang sama sekali tidak saya ketahui isinya. Lalu kami ke Ngawi naik mobil yang sudah Bu Sarah siapkan. Di Ngawi kami sarapan dan tidur di hotel. Gila kamu ya, tidur di hotel sama Utami? Aku memotong penjelasan Ahyar dan menarik kerah bajunya lalu mencekiknya. Dimas dan Erwin berusaha menarik tanganku, tapi tenaga bercampur emosiku lebih kuat daripada usaha mereka berdua. Imam, berhenti. Kalau dia mati, kita gak bisa dapat informasi Utami. Teriak Suryo yang baru masuk ruangan bersama Franz. Dia keterlaluan, aku membuang nafas kasar lalu melepaskan tangan dari leher Ahyar. Benar kamu yang menculik Utami? Tanya Suryo memastikan. Iya dan, jawab Ahyar sambil terisak. Mam, tahan emosi ya. Kita belum selesai. Istighfar, Erwin mengingatkan. Di hotel kamu ngapain aja? Tanya Erwin pada Ahyar. Kami sarapan di sana, Dokter Utami pesan 1 kamar untuknya, saya berjaga di luar. Saya sama sekali gak masuk kamarnya Dokter Utami, sungguh endan. Saya berjaga di luar. Lalu Dokter Utami minta beliin tiket bis ke Purwokerto untuk kami berdua. Siang sekitar jam 2, kami berangkat naik bis ke Purwokerto. Apa nama hotel di Ngawi? Potong Franz yang sedang standby di depan laptop. Red Doors Benteng Van den Bosch, jawab Ahyar. Franz menghak web hotel tersebut, Minggu tanggal 9 di Red Doors Benteng Van den Bosch, check-in pukul 4.26 atas nama Ahyar Mutakin kamar pukul 2.12, single bed. Check-out pukul 13.04. Benar? Tanya Suryo pada Ahyar. Iya benar endan. Beberapa kali teleponku bergetar, Kartika dan Aisyah bergantian menelponku. Hendrik yang berada di sebelahku merasa risih dengan getaran panggilan telepon. Saya rasa cukup malam ini, biar komandan pulang dan beristirahat dengan keluarga, potong Hendrik. Gak, saya mau dengar penjelasannya malam ini, aku tak setuju. Hendrik, antar Imam pulang. Pakai mobil saya, kalau keluarganya Imam mau pesiar malam ini, kamu yang antar berkeliling. Dimas melemparkan kunci mobil pada Hendrik. Siap. Jawab Hendrik setelah menangkap kunci yang dilempar Dimas. Pulanglah, bapak dan ibu menunggumu. Biar kami yang selesaikan urusan ini. Sekarang waktumu dengan keluarga. Bujuk Erwin sambil mendorongku ke arah pintu. Mana bisa aku tenang kalau begini caranya. Waktuku tinggal malam ini aja di sini. Pokoknya dia harus dibawa ke Mako Pomal dan dihukum seberat-beratnya. Aku menunjuk-nunjuk wajah Ahyar. Otaknya itu ibunya Utami, Mam. Utami juga terlibat. Bahaya buat mereka semua. Erwin kembali membujukku. Kamu gak percaya sama aku? Sorot mata Suryo menusukku. Saya cuma pengen tahu keadaan Utami sekarang. Aku membentak Suryo. Besok, kami pastikan kamu dapat info lengkapnya. Sekarang pulanglah, kata Dimas. Bukan besok, tapi setelah Imam sampai di Natuna, sanggah Suryo. Lama banget. Aku gak terima. Tinggalkan tempat ini sekarang, atau kami akan bubar dan tak akan ada info secuil pun tentang Utami. Ancam Suryo. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.